warahmatullahi wabarakatuh. Kanti di rumah, ketemu lagi dengan Bice di Iko Berita, entah apa-apa. Kanti kali ini Bice lagi gantiin presenter yang sebelum-sebelumnya gitu. Nggak tahu nih ngapa nih. Biasa akhir tahun kan liburan gitu kan. Nah kayaknya orang berdua cuti gitu, ngambil liburan gitu. Bice belum liburan, orang tuh liburan ya kan. Nah jadi Bice backup hari ini dulu kanti. Seperti biasa, Iko Berita entah apa-apa bakal bacoy berita yang dalam 1 minggu terakhir ini lagi hangat-hangatnya diomongi sama warga kota Jambi dan sekitarnya. Oke, ikuti Bice terus, jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita, entah apa-apa. Nah, ganti-ganti ini Bice beritanya bacoin di segmen ke-1 ada tentang peristiwa. Jadi ini kejadiannya lumayan jauh di Sungai Penuh. Jadi ganti-ganti ini ada 9 pelaku perusakan dan pembakaran TPS di Sungai Penuh berhasil diamankan. Ngapo kamu nih aneh-aneh be? Bisa baca ya, jadi polisi daerah Jambi telah berhasil mengamankan 9 orang nih yang diduga ini pelaku pengerusakan dan pembakaran tempat pemungutan suara atau TPS kemarin pas pilkada tanggal 27 itu di kota Sungai Penuh. Jadi ganti-ganti ini 5 orang nih, kan dari 9 nih, nah 5 orangnya ini sudah berada di Mapolda Jambi dan yang per uangnya lagi tuh masih dalam perjalanan gitu. Mungkin sekarang sudah nyampe kali di Mapolda Jambi, jadi 9 orang gitu. Macam mana berita kita tengok ganti-ganti yo. Iko dia berita. Sebelumnya, 5 lokasi tempat pemungutan suara atau TPS di kota Sungai Penuh Jambi telah dibakar dan dirusak oleh 9 orang. Pembakaran dan perusakan tersebut bertujuan agar dilakukan pemungutan suara ulang atau PSU di lokasi TPS itu. Dari 9 pelaku, 5 orang yang telah diamankan dan ditahan di Mapolda Jambi. Kelima orang tersebut berinisial EP, AI, IP, R, dan HH. Paur Penum Bid Humas Polda Jambi Ibda Maulana menyampaikan, untuk sisa 4 orang pelaku lagi, saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Keempat pelaku tersebut sedang berada di perjalanan menuju Polda Jambi. Untuk tindak lanjutnya, Ibda Maulana mengatakan akan disampaikan oleh Direskrimum Polda Jambi, yaitu Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira. Nah tuh ganti-ganti, jadi update terakhir ini kan hari Sabtu kemarin nih tanggal 3 Desember, kalau yang 4 orang ini kan sudah perjalanan, pasti sekarang sudah nyampe, yo kan, dari Sungai Penuh ke sini kok jalan kaki, yolah lama kan, hari ini baru nyampe, kalau naik mobil cepat lah, berapa jam, 12 jam nyampe dah dari Sungai Penuh. Nah, ganti-ganti itu, ngapo lah, nak perusahaan TPS, ngapo kamu tuh? Kan TPS itu tempat untuk pemungutan suara, tempat kita melakukan hak pilih demi, dia orang Sungai Penuh berarti demi Sungai Penuh yang lebih baik lagi ke depannya, malah dirusak. Udah ngerti dengan pola pikirnya? Oke, ganti-ganti kita berlanjut ke berita kedua. Ini di Kota Jambi, tadi dari Sungai Penuh kita ke Kota Jambi. Ganti-ganti ini dugaan kasus geng motor yang menewaskan 2 orang remaja di Jambi. Bice baco ini. Jadi ganti-ganti pihak kepolisian Resor Kota Jambi dia ngomong nih, 2 remaja yang tewas disebabkan laka lantas atau kecelakaan tunggal pada Jumat 28 November 2024. Jadi ganti-ganti katanya nih pihak orang tua korban nih menyampaikan bahwa selain kecelakaan lalu lintas, nih ada penyebab lainnya gitu. Cuma kita belum tahu penyebabnya apa ya. Kita tengok macam mana berita Iko dia berita Di dalam video CCTV yang beredar di media sosial, memperlihatkan sejumlah remaja yang berboncengan 4 menggunakan 1 motor. Mereka melaju kencang hingga motor yang digunakan hilang kendali dan berakhir menabrak tembok pembatas ruko. Dalam kejadian ini menewaskan 2 orang dari 4 orang remaja. Remaja yang berbonceng 4 itu mengendarai motor dengan laju yang cepat, diduga sedang dikejar oleh sekelompok geng motor. Wakapolresta Jambi AKBP Nur Hadiansyah menyampaikan, dalam kasus tewasnya 2 orang remaja yang viral itu, pihaknya masih menyimpulkan sebagai laka lantas atau kecelakaan tunggal. Sementara untuk dugaan dikejar oleh geng motor, pihaknya masih mendalami dan melakukan penyelidikan. AKBP Nur Hadiansyah mengatakan, apabila ditemukan fakta-fakta baru, pihaknya akan menyampaikan informasi lebih lanjut terkait kejadian tersebut.
Nah, tuh jadi ganti-ganti. Jadi sekarang nih masih di kepolisian masih diselidiki. Katanya kan ini kecelakaan tunggal, cuman memang masih dicek gitu. Ini kenapa nih bisa kejadian nih gitu. Mudah-mudahan ini untuk dua orang remaja ini mudah-mudahan bisa diterima sisinya untuk amal ibadahnya, dan juga semoga mungkin keluarga yang ditinggalkan ini bisa sabar dan juga ikhlas. Nah, ganti-ganti sudah 2 berita bicek bacoi bicek nak jeda dulu karena banyak iklan nak lewat di JEK TV nih. Jadi ganti-ganti ya, bicek nak lewat dulu. Bicek nak lewat dulu. Nah, iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita, entah apa-apa. Ganti-ganti masih dengan Bice di Iko Berita entah apa-apa. Nah, tadi di segmen ke-1 tadi ada berita tentang peristiwa. Di segmen kedua ini tentang kriminal. Apa nih kriminal? Jadi di Kota Jambi ganti-ganti Bice langsung baca ya. Warga resah bermula dari narkoboy berujung pencurian. Nah, ini nih pasti memang kalau berhubungan dari narkoboy ini merembet-merembet nih kasusnya kemana-mana. Bice bacain ya. Jadi karena kecanduan narkotika jenis sabu, 2 orang pria berhasil diamankan oleh pihak kepolisian karena memang diduga melakukan pencurian. Selain itu, masyarakat berharap kepada pihak kepolisian untuk memberantas peredaran narkotika agar terciptanya lingkungan yang aman dan terhindar dari aksi pencurian. Jadi ini kan rumah warga nih, ada 2 orang cowok nih, 2 orang pria nih maling gitu kan. Nah, diduga 2 orang ini bisa maling karena dia terpicu, dia pakai narkoboy gitu. Nah, kita tengok dulu beritanya macam mana. Ikut dia berita Pihak kepolisian sektor Jambi Timur berhasil mengungkap kasus pencurian AC di sebuah ruko di Jalan Fatmawati, Kota Jambi. Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian berhasil mengamankan 2 orang pria, yakni berinisial F 31 tahun dan AP 32 tahun. Menurut keterangan dari kedua pelaku, mereka beralasan melakukan pencurian AC dengan alasan untuk membeli narkotika jenis sabu. Kapolsek Jambi Timur AKP Edi Marti menyampaikan, terhadap kedua tersangka dari hasil penyelidikan yang dilakukan, keduanya telah berulang kali melakukan pencurian. Yang pertama, keduanya telah melakukan pencurian beseloneng jalan di Ancol, Kota Jambi. Kemudian yang kedua, mereka melakukan pencurian plat lantai yang berada di wilayah Ancol, Kota Jambi. Berdasarkan informasi dari masyarakat, keduanya telah meresahkan, sehingga pihak kepolisian pun menindaklanjuti laporan dari masyarakat dan melakukan penangkapan. Nah, tuh ganti-ganti beritanya. Jadi, ini sebagai pengingat kita untuk hati-hati, jangan narkoboy. Sabu-sabu, ini kan ini sabu nih, karena kecanduan narkotika jenis sabu. Mending itu sarapan bubur baik, jangan sabu yang narkoboy itu. Sudahlah haram, kamu kriminal gitu ya. Oke, next kita berita ke-4. Jadi ganti-ganti kita di Kota Jambi, tadi kita jalan dulu ke Sarulangun. Oke, kita ke Selangun, ini Satres Narkoba Polres Selangun amankan 3 wong ini pembawa 1 kilogram sabu. Masih berhubungan dengan sabu. Bice bacoy. Jadi ganti-ganti 3 orang ini membawa narkotika jenis sabu seberat 1 kilogram. Berhasil diamankan petugas Satres Narkoba Polres Sarulangun. 1 kilogram. Kalau gula masih enak juga untuk bikin kopi di rumah. Narkoboy gitu ya. Coba berita kita tengok Iko dia berita Meskipun pihak keamanan saat ini terus melakukan pengejaran dan penangkapan bandar narkoba antar jaringan kabupaten hingga provinsi, namun masih saja para bandar narkoba ini tidak merasa jerah dan masih saja berkeliaran. Namun demikian, Satres Narkoba Polres Sarulangun tetap melakukan pemberantasan narkoba. Dalam rilis yang disampaikan di Mapolres Sarulangun, di mana Satres Narkoba berhasil mengamankan narkoba jenis sabu seberat 1 kilogram dan 3 orang pelaku yang membawa hingga membayar barang haram tersebut. 3 orang pelaku tersebut merupakan R, AG, dan N, warga Musirawas Utara yang berhasil ditangkap di depan Mapolres Sarulangun pada 17 November lalu. Ditangkapnya pelaku tersebut diawali dengan adanya informasi dan transaksi dari Kabupaten Bungo dan akan menuju Kabupaten Musirawas Utara.
Selain mengamankan barang bukti sabu, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya, seperti senjata api rakitan, beserta butiran peluru, dan juga sepeda motor yang digunakan oleh para pelaku. Tersangka Rivaldo. Nah, tuh ganti-ganti yo, masih berhubungan dengan narkoboy. Tadi 2 orang pakai sabu gitu, maling jadinya. Nah, ini 3 orang nih dia pakai apa bawa? Oh, dia pakai bawa 3 orang ini sabu-sabu seberat 1 kilogram. Mending 1 kilo tuh cabe gitu. Untuk masak kan 1 kilo tuh lumayan stok seminggu gitu. Ini malah narkoboy. Jadi ini untuk kita lagi sebagai pengingat, kita janganlah aneh-aneh. Jauhi narkoba. Ganti-ganti bicara iklan dulu lah lagi-lagi bicara aus nak minum. Jangan kemana-mana, tetap di Iko Berita, entah apa-apa. Masih di Iko Berita entah apa-apa, ganti-ganti masih dengan Bice di segmen ketiga ini di Iko Berita entah apa-apa. Segmennya apa namanya nih? Serba-serbi. Oh, kita baca dulu ya. Ganti-ganti ini di Muaro Jambi. Nah, ini macam-macam nih. Tadi ada Sungai Penuh, ada Kota Jambi, ada Selangun. Sekarang kita ke Muaro Jambi. Bicek bacoy. Jadi ganti-ganti ada 10.000 pelanggan pelayanan PDAM ini terganggu. Oh, pelanggan ya, pelanggan dari PDAM ini sebanyak 10.000 orang di Muaro Jambi ini ngerasa ganggu. Ngapu nih. Jadi pendistribusian air bersih terhadap 10.000 pelanggan PDAM Tirta Muaro Jambi unit Mendalo terganggu. Katanya nih ganti-ganti yo, tidak maksimalnya penyuplaian air bersih akibat ponton dan juga pompa intek tenggelam diterjang derasnya arus Sungai Batanghari. Oh, memang sempat berapa hari kemarin Bice nengok ada yang viral kan di Instagram, pasti kalian nengok tuh seliburan. Jadi ada orang yang pompa apa tuh kayak kotak gitu, Bice tidak ngerti juga, tapi intinya dia kayak tenggelam gitu loh, kayak tergenang di Sungai Batanghari, mungkin karena musim hujan jadi dia meluap gitu. Mungkin ini yang mempengaruhi untuk PDAM aliran ke Mendalo itu terganggu. Kita bisa sok tahu juga. Cuma berita kita tengok ya. Ikut dia berita ya. Derasnya aliran Sungai Batanghari membuat ponton dan pompa intek milik PDAM Tirta Muaro Jambi unit Mendalo tenggelam ke dasar sungai. Peristiwa ini terjadi pada Rabu pukul 5 waktu Indonesia Barat. Atas bencana tersebut, kini ada sekitar 10.000 pelanggan PDAM di 3 desa, yakni Mendalo Darat, Mendalo Indah, dan Pematang Gajah terganggu. Direktur PDAM Tirta Muaro Jambi, Elis Pirsada mengatakan, mengatasi persoalan air bersih, PDAM menyuplai air ke warga dengan menggunakan 2 unit mobil tangki. Terpantau di lapangan, PDAM Tirta Muaro Jambi masih melakukan upaya evakuasi ponton dan pompa intek yang tenggelam. Dengan dibantu 1 unit ekskavator yang diterjunkan ke lokasi untuk menarik ponton dan pompa intek dari dasar sungai. Karena Bice lapar, Bice nak makan dulu. Ini jam-jam makan malam nih, cuma Bice belum makan ya. Ganti-ganti. Jangan lupa selalu saksikan Iko Berita entah apa-apa setiap hari Rabu jam 8 malam hanya di JEK TV, inspirasi kita. Akhir kata Bice pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.